بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما صحة ويقين وعافية. آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 461. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Warwina, dan kami dibawakan riwayat oleh guru-guru kami fi kitab Ibn Sunni, dalam kitabnya Ibn Sunni, kitab Amalil Yawmi wal Laylah, nomor 42, an Buraidah, dari Buraidah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan idza asbaha, ketika masuk pagi, wa idza amsa, dan ketika masuk sore, Rabbi Allah tawakkaltu 'ala Allah. Ini tertulis 'ala Allah salah ya, mestinya 'ala Allahi. La ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallahul 'aliyyul 'azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Terjemahnya, Rabbi Allah, pemeliharaku adalah Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal, pasrah kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku tawakal. Wahwa, ini boleh haknya disukun, wahwa, dan Dia Allah Rabbul Arsyil Azim, pemelihara singgasana yang agung. La ilaha illallahul aliyyul azim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Masya Allah kan, apapun yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma lam yasha', dan apapun yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak terjadi. A'lamu, aku mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, qad ahata, telah meliputi, bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, ilma, ilmu tentangnya. Tsumma mata, kemudian setelah membaca doa itu mati, maka dijamin apa? Dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini doa pagi sore yang sangat besar istimewanya, karena mendapatkan jaminan masuk surga dengan syarat mati dulu. Karena surga hanya bisa dimasuki setelah kita mati. Setelah kita mati, maka roh kita diambil dari jasad. Nah, kemudian dimasukkan roh itu ke dalam surga, dalam burung-burung hijau yang bertebaran di dalam surga. Karena itu mari kita baca wirid ini. Rabbi Allah tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. لا إله إلا الله العلي العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan apa makna Al-Ali, maha tinggi.
yaitu mencakup tiga hal. Tinggi zatnya, tinggi sifat-sifatnya, dan tinggi kekuasaan. Tinggi zatnya, karena Allah di atas langit. Tinggi sifat-sifatnya, tidak ada sifat Allah yang rendah. Semuanya sifatnya tinggi. Kalau manusia ini campuran. Ada sifat tinggi, ada sifat rendah pada dirinya. Kemudian tinggi kekuasaannya, artinya tidak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah menghendaki apapun pasti terlaksana. Sehingga dikuatkan dengan kalimat berikutnya, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fadilah wirid ini dijamin dakhalal jannah, masuk jannah dengan syarat mati terlebih dahulu. Wirid yang seperti ini jaminannya kita temukan dalam hadis yang lain, yaitu membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi, siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, di belakang setiap salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak mencegahnya masuk jannah illa ayyamuta, kecuali kematian." Hadis riwayat Nasai, disahihkan Ibnu Hibban. Meskipun saya jujur, sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Tapi kita yang bukan ulama, meniru ulama yang mensahihkan tidak ada masalah. Dan kita yakini ini sabda Nabi karena sahih, sehingga kita amalkan setiap hari minimal baca ayat kursi 5 kali habis sholat. Kita lanjutkan hadis 462. Waruwina, dan kami dibawakan riwayat oleh guru-guru kami di kitab Ibn Sunni pada kitab Amalul Yaumi wal Lailah nomor 64, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayajizu, apakah lemah, maksudnya apakah tidak mampu, ahadukum, masing-masing kalian, ayyakuna, bahwasanya dia menjadi ka Abi Dhamdham, seperti Abu Dhamdham. Kalau mereka mengatakan, waman Abu Dhamdham ya Rasulullah, siapa sih Abu Dhamdham itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, kana adalah idza asbaha, jika masuk pagi, qala, Abu Dhamdham mengatakan, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku qad wahabtu, aku sudah berikan nafsi, diriku, wa irdi, dan kehormatanku, laka, untuk engkau. Nah, karena dirinya dan kehormatannya sudah diserahkan kepada Allah, maka bagaimana sikapnya Abu Dhamdham? Sikapnya adalah fala yastumu, dia tidak mencaci, man syabamah, orang yang mencaci dia. Wala yadlimu, dan dia tidak mendolimi, man dhalamah, orang yang telah mendolimi dia. Jadi tidak membalas kedoliman dengan kedoliman. Wala yadribu, dan tidak memukul, man dharabah, orang yang telah memukulnya. Ini doanya Abu Dhamdham yang dibaca setiap pagi. Doanya pendek. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Titik sampai di sini. Jadi mestinya doanya yang saya kasih tebal itu sampai pada kata-kata laka. Mestinya kata-kata fala yastumu dan seterusnya itu tidak dicetak tebal sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa itu masuk dalam doa. Maka untuk cetakan baru ini sudah saya ubah, ya. Kalimat yang berikutnya ini sudah tidak dicetak tebal karena ini bukan doa Abu Dhamdham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud hadis ini adalah kita disuruh meniru Abu Dhamdham, memberikan dirinya dan kehormatannya untuk Allah. Maka kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka dia dicela tidak peduli. Kenapa? Kehormatan saya sudah saya berikan kepada Allah. Maka saya tidak perlu sakit hati ada orang mencela saya. Sudah menjadi milik Allah. Nanti biar Allah yang membalas kalau ada orang yang mencela diri saya. Kenapa? Diri saya sudah saya berikan sama Allah. Ada orang yang mendolimi saya, udah nggak usah saya balas. Kenapa? Biar Allah yang membalas. Karena diri saya sudah saya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu sikap yang sangat baik,
Satu sikap di mana seseorang tidak mengambil haknya ketika dia dicemooh dan dicela dan dizalimi oleh orang karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya ini seperti perintah Nabi dalam hadis yang lain. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka, kalau ada seseorang mencaci kamu bi amrin laisa huwa fika, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, berarti dia menuduh fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi, maka jangan kamu balas mencela dia dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Wada'hu, biarkan dia, ora usah digagas. Yakun wabaluhu alaihi, dosanya menjadi tanggungan dia, wa ajruhu lak, pahalanya menjadi milik kamu. Jadi ini sangat jelas Nabi menyuruh kita kalau ada orang menuduh kita, mencaci kita, sesuatu yang tidak ada pada diri kita, tidak usah resah. Kenapa? Kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Dia mengatakan kita begini, kita begitu. Nah, padahal diri kita lebih ngerti. Sehingga cukup didengarkan saja. Apabila perkataan orang yang mencela kita tadi benar, ternyata memang kita seperti itu, nah berarti mari kita perbaiki diri kita. Justru kita berterima kasih kepadanya. Kenapa berterima kasih? Karena dia sudah memberitahu aib kita. Seperti seseorang yang dia bercermin di depan cermin. Cermin memberitahu dia, ini di matamu ada kotorannya, ada beloboknya. Nah, dia berterima kasih sama cermin. Maka cermin itu dilus-lus setiap harinya. Kalau kotor dilap, nggak pernah dipecah. Kenapa? Berterima kasih sama cermin. Karena cermin sudah memberitahu kepada dia aib-aib dia. Nah, orang yang mencaci kita dengan menyebutkan aib yang betul-betul ada di diri kita, mestinya kita terima kasih. Tidak perlu panas hati kita, tidak perlu merah kuping kita. Kalau ternyata ucapan dia tidak benar, alias dia hanya menuduh, nah, maka di sini Nabi sudah menjelaskan, jangan kamu balas mencela dia, nggak usah. Biarkan supaya kamu mendapatkan pahala. Nah, ini Abu Dhamdham ini mengamalkan prinsip seperti ini. Dia lebih pilih pahala daripada membalas atau mengambil haknya yang diserobot atau dizalimi oleh seseorang, yaitu ketika dirinya dicaci maki atau dicela atau dizalimi. Kita lanjutkan 463. Waruwina, dan kami dibawakan riwayat oleh guru-guru kami fihi, di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah nomor 70. An Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, siapa yang mengucapkan fi kulli yawmin, setiap hari, hina yusbih, ketika masuk pagi, wa hina yumsi, dan ketika masuk sore, hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, hasbiya, cukup bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Allah. Alaihi, hanya kepadanya tawakkaltu, aku tawakal. Wa huwa, dan Dia Allah itu Rabbu, pemelihara al-arsyil azim, singgasana yang agung. Mengucapkannya sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Maka fadilahnya apa? Kafahullah, Allah mencukupi dia, ta'ala, ma'ahammahu, apa yang menjadi kepentingan dia, min amri dunia, baik dari urusan dunia, wal akhirah, maupun urusan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tentang wirid hasbiyallah pada pagi hari ini memang didhaifkan oleh sebagian ulama. Tetapi karena ini hanyalah fadilah amal, boleh diamalkan. Maka boleh kita melazimi setiap pagi dan sore hasbiyallah 7 kali. Dan dari kata-kata 7 kali ini diambil pelajaran bahwa bilangan 7, yaitu dalam hal wirid atau dalam hal pengobatan, diulang 7 kali, itu memang ada efeknya atau ada manfaatnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama,
pengulangan 7 kali itu manfaatnya adalah antara lain menolak racun, menolak sihir, menolak penyakit. Jadi Allah memberikan kekhususan dan keistimewaan untuk pengulangan jumlah 7 kali ini. Makanya doa menjenguk orang sakit, kita disuruh mengulangi 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasbiya. Makanya setiap pagi Nabi mengajarkan makan 7 butir kurma ajwa. Kata Nabi, kalau sudah makan 7 butir kurma ajwa, maka hari itu tidak mempan disihir maupun diracun. Meskipun jangan mencoba habis 7 butir kurma kemudian menenggak baygon, jangan. Ya. Tapi seandainya ada orang masukkan racun pada minuman kita, mental. Mentalnya kenapa? Ya karena ada keistimewaan 7 kali tadi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kurma ajwa. Dan itu untuk kurma ajwa. Berdasarkan sabda Nabi menyebutkan ajwa. Tapi kata Syekh bin Baz, kurma selain ajwa pun insya Allah diharapkan sama. Karena kurma ajwa kan mahal. 1 kilonya 300.000. Nah, apa harus mahal itu kita untuk menjaga diri dari racun dan dukun dan santet dan sihir dan yang lain-lain. Nah, tidak harus mahal begitu. Kalau di Indonesia kita temukannya kurma Mesir yang murah, kurma Medina, nggak ada masalah. Tapi tidak bisa kita memastikan bahwa itu berfungsi seperti itu, tapi diharapkan adalah sama saja manfaat. Nah, maka di sini diulangi 7 kali. Baik, kita baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Manfaatnya besar sekali, diberi kecukupan oleh Allah perkara-perkara yang penting bagi kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi urusan perut pun juga masuk di sini. Ada manusia semuanya butuh makan, dicukupi oleh Allah. Tapi syaratnya membaca ini dengan penuh keyakinan. Tidak hanya asal baca, tapi betul-betul diresapi maknanya. Cukup bagiku Allah, hanya kepada Allah aku tawakal. Dan jangan seperti sebagian orang salah paham, sehingga hari-hari hanya baca wirid tidak mau kerja. Itu salah. Yang penting saya sudah baca wirid ini, nanti dicukupi oleh Allah, nggak perlu kerja, turun tok. Nah, salah. Itu pemahaman yang salah terhadap itu. Tidak pernah Nabi sama sekali mengajarkan kepada kita, wiridlah terus, kamu tidak usah kerja, niscaya kamu kenyang. Nggak pernah ada ajaran seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar ngambil pentung pemuda-pemuda yang waktu kerja malah berada di masjid, dipentung oleh Sayyidina Umar. Ini bukan waktu di masjid, ini waktunya kerja. Nah, maka jam kerja ya kerja. Kecuali kalau sudah punya penghasilan, sudah tengok-tengok saja, sudah keluar duitnya, silahkan berada di masjid 24 jam, silahkan. Tapi kalau memang kita tidak seperti itu, maka adalah kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan pada jam yang memang semestinya seseorang itu seperti itu. Siang malam oleh Allah diciptakan bergantian supaya manusia ini cari ma'isyah atau cari penghidupan pada waktu siangnya. 464. Warwina, dan kami dibawakan riwayat oleh guru kami
fi kitabai, dalam dua kitabnya, At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor 2879, wa Ibnu Sunni, dan kitabnya Ibnu Sunni. Makanya dua kitab ya, karena satunya kitab Tirmidzi, satunya kitab Ibnu Sunni. Di isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Nah, maka ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa sanadnya dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a, siapa yang membaca Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dzanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil qawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ini surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat Mu'min ayat 1 sampai 3. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Hina yusbih, ketika masuk pagi, hufidha bihima, dia dijaga dengan kedua wirid tadi, hatta yumsi, sampai sore. Wa man qara'ahuma, dan barang siapa yang membaca keduanya, hina yumsi, ketika sore, hufidha bihima, dijaga dengan keduanya, hatta yusbih, sampai pagi. Ini juga termasuk hadis-hadis fadilah amal. Maka meskipun dhaif, diamalkan tidak masalah. Yang penting memenuhi syarat yang sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak usah diulang lagi. Nah, mari kita baca. Tapi karena ini ayat Quran, kita mulai dengan ta'awud saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil qawl la ilaha illa huwa ilaihil masyir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian beliau Imam Nawawi mengatakan, fahadhihi jumlatun, maka inilah beberapa minal ahadits, hadis-hadis allati qasadna, yang kami maksudkan dzikraha, untuk disebutkan, yaitu dalam kitab ini. Wa fiha, dan dalam hadis-hadis ini kifayah, cukup. Artinya tidak harus semua hadis. Ini sudah cukup. Liman, bagi orang yang waffaqallahu taala, Allah berikan taufik. Maksudnya Allah berikan taufik untuk mengamalkan. Jadi dari awal kitab yang kita pelajari sampai hadis ini, kata beliau, ini sudah cukup. Andai kan panjenengan tidak menambah wirid pagi, wirid sore selain yang ada di buku ini, sudah cukup. Karena itulah kitab ini, yaitu kitab Azkar Nawawi, untuk wirid pagi sorenya, itu kemudian dijadikan sebagai wiridan oleh Syekh Ahmad Zarruq, seorang ulama sufi yang terkenal, mungkin dia di negara Maroko atau sekitarnya saja. Syekh Ahmad Zarruq, wiridnya pagi dan sore itu berdasarkan wirid yang sudah disebutkan oleh Imam Nawawi. Tampaknya karena beliau melihat bahwa Imam Nawawi ini seorang wali Allah yang sangat terkenal, ilmunya berkah, kitabnya berkah, menulis kitab apapun diberkahi oleh Allah. Maka beliau ingin mendapatkan berkah tadi, maka beliau ambil wirid-wirid yang dalam kitab Azkar ini, dilazimi setiap paginya. Dari awal sampai akhir, dari yang kita baca pertama dulu sampai hadits ini, semuanya dijadikan wirid oleh beliau. Ahmad Zarruq.
Kemudian setelah itu muncul Syekh Hasan Al-Banna menulis kitab Al-Ma'thurat yang biasa dibaca oleh santri-santri pagi dan sore. Nah, Ma'thuratnya Imam Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna, itu juga bersumber dari kitab Adhkar Imam Nawawi. Tapi di bagian akhirnya ditambah oleh beliau Syekh Hasan Al-Banna satu doa gubahan beliau sendiri. Jadi dalam kitab Ma'thurat itu yang bagian akhirnya itu bukan wirid dari Nabi. Tapi itu wirid yang ditulis oleh beliau, yang beliau rasa perlu untuk dibaca dalam kondisi kekinian, kondisi yang dialami beliau pada saat itu. Maka kitab Ma'thurat itu kalau diamalkan boleh tidak? Tidak ada masalah. Panjenengan mengamalkan wirid kitab Ma'thurat itu sama dengan mengamalkan wirid yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ini sumbernya sama. Syekh Ahmad Zarruh, Syekh Hasan Banna ngambil dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Ya bedanya kalau dalam kitab Ma'thurat itu tidak ada hadisnya, cuma wirid-wiridnya saja. Dari awal yang sudah kita pelajari sampai akhir ini semuanya hanya dituliskan wiridnya, dikumpulkan dalam satu kitab kecil namanya Ma'thurat. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Maka untuk cari kitab Ma'thurat di Indonesia sangat mudah. Banyak toko-toko yang menjual. Tapi kalau antum mencukupkan dengan buku ini, ya dikasih garis mana yang dibaca sebagai doa, kemudian antum baca setiap paginya, setiap sorenya, nah ini juga tidak ada masalah. Kemudian beliau mengatakan, Nas'alullah, kami minta kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, at-taufiq walil amal biha, untuk diberi taufik mengamalkan wirid-wirid itu, wasairi wujuhil khair, dan seluruh jalur-jalur kebaikan yang lain yang juga pantas untuk diamalkan. Ini doa dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang kita aminkan. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika saya mengkaji kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi ini bersama salah satu syekh dari Mesir, maka beliau berkomentar. Di sini Imam Nawawi mengatakan, inilah beberapa hadis yang kami maksud untuk kami sebutkan, ini sudah cukup. Tapi setelah beliau mengatakan ini sudah cukup, ternyata masih beliau tambahi lagi wirid yang lainnya lagi. Maka beliau tersenyum. Mestinya yang namanya sudah cukup kan sudah, nggak ditambah lagi kan. Nah, tapi sudah cukup, tapi malah ditambah lagi oleh beliau masih dua wirid lagi, yaitu hadis 465 dan hadis 466. Tapi insya Allah dua hadis ini akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja insya Allah ta'ala.